Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Tak lupa solawat serta salam selalulah kita tunaikan ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kerabatnya hingga yaumil qiyamah. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya memulai muhadarah pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fikri Hafiz dari Sekolah SMA Negeri 4 Banjarmasin. Dalam muhadarah kali ini, saya akan mengambil dan membawakan tema yakni toleransi dalam Islam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله أليم خبير, yang artinya, wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Dari ayat tersebut dapat menjadi dasar yang kemudian dapat kita pahami bahwa manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan berbeda-beda, baik suku bangsanya, jenisnya, bahkan agamanya sekalipun. Dan hal tersebut sudah menjadi ketetapan atau sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Karena perbedaan-perbedaan tersebutlah kita dituntut untuk dapat mempraktikkan toleransi di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam sendiri, konsep tersebut dikenal dengan prinsip tasamuh yang bermakna toleransi. Toleransi yang berarti menghargai perbedaan serta menghormati orang yang berbeda-beda agama ataupun prinsip hidup yang tidak sama. Namun, bukan berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam meneguhkan apa yang diyakini oleh mereka. Toleransi beragama menurut Islam bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan, bukan pula untuk saling bertukar keyakinan di antara kelompok-kelompok agama yang berbeda itu. Toleransi di sini adalah dalam pengertian muamalah, yakni terdapat batas-batas bersama yang boleh dan tak boleh dilanggar. Toleransi yang dimana masing-masing pihak untuk mengendalikan dan menyediakan posisi serta ruang untuk saling menghormati keunikannya masing-masing tanpa merasa terancam keyakinan maupun hak-haknya terlanggar. Toleransi juga berarti tidak memaksa dalam beragama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan bisama laha wallahu samii'un 'alim, yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Al-Quran melarang pemaksaan dalam menjalankan agama. Larangan tersebut bersifat mutlak tanpa kecuali. Dalam menafsirkan ayat tersebut, Ibnu Katsir menyatakan, janganlah kalian memaksa seorang pun untuk masuk Islam
sebab agama ini telah jelas semua jalan dan bukti kebenarannya. Islam bukanlah agama yang memaksakan kebenaran kepada mereka yang berpaling atau bahkan menolak darinya. Kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata karena manusia memiliki kemampuan untuk memilih mana yang baik dan yang buruk bagi dirinya. Meskipun berbeda agama, Islam mengajarkan untuk tetap berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang berbeda agama selama mereka tidak memerangi atau mengusir umat Islam dari negaranya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan toleransi dan menghargai perbedaan. Islam juga mendorong umatnya untuk menjalankan kehidupan yang adil dan berlaku adil pula terhadap semua orang terlepas dari keyakinan agama mereka. Sebab dalam dunia yang semakin berkembang, pemahaman yang lebih baik tentang toleransi dapat membantu menyebarkan kedamaian dan pemahaman antar umat beragama. Toleransi sendiri sudah sejak dahulu kala dipraktikkan dalam kehidupan umat Islam. Hal ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu berbuat baik kepada tetangganya yang muslim atau non-muslim, seperti dalam riwayat Imam Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati anak tetangganya yang Yahudi sakit, beliau menjenguk anak tersebut untuk memenuhi haknya sebagai tetangga. Dalam riwayat lain, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjenguk dan merawat pengemis Yahudi buta yang selalu menjelek-jelekkannya. Padahal si Yahudi ini tidak menyadari bahwa selama ini yang menyuapinya makanan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang selama ini selalu ia hina-hina. Dalam sejarah dapat kita telisik dan perhatikan bahwa sejak pertama kali Islam didakwahkan di Makkah, tepatnya sekitar 8 tahun sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Pada saat itu, umat Islam di Makkah mengalami penindasan dan kekerasan dari kaum kafir Quraisy. Maka Rasulullah SAW kemudian memerintahkan untuk umat Islam berhijrah ke sebuah negeri yang dipimpin oleh Raja Nasrani. Negeri tersebut adalah negeri Habasyah, yang dipimpin oleh Raja Negus yang terkenal adil dan bijaksana. Selama tinggal di Habasyah, kaum muslim dilindungi dan diberi kebebasan beribadah oleh Raja Negus. Raja Negus juga terkesan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan dia melindungi para muslim di Abyssinia, yang antara lain kemudian menjadi khalifah Islam, yakni Utsman ibni Affan. Hubungan baik antara Nabi Muhammad dan Raja Negus adalah pengingat akan pentingnya toleransi dan menghormati orang-orang dari latar belakang dan keyakinan yang berbeda. Ini juga merupakan pengingat akan kekuatan Islam untuk menyatukan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Sebagai kesimpulan, belajar dari sikap Rasulullah SAW tersebut dapat diambil pelajaran bahwa berbuat baik kepada orang non-muslim yang berbeda agama dengan kita memiliki banyak manfaat. Pertama, dapat membuat citra Islam baik di mata dunia. Ketika umat Islam berbuat baik kepada orang kafir, maka orang tersebut akan melihat bahwa Islam adalah sebuah agama yang damai dan penuh kasih sayang. Kedua, dapat mempermudah syiar Islam. Ketika umat Islam berbuat baik kepada orang-orang yang berbeda agama, orang tersebut akan lebih terbuka dan menerima ajaran Islam. Yang ketiga, dapat mempererat hubungan sesama manusia, hubungan persaudaraan. Berbuat baik kepada orang kafir dapat menghilangkan rasa kebencian dan permusuhan, sehingga terciptalah hubungan persaudaraan yang damai dan penuh kasih sayang. Apabila kita jadikan nilai tasamuh atau toleransi ini sebagai pedoman di dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat, dengan saling menghargai dan menghormati perbedaan, insya Allah kita akan mampu mewujudkan kehidupan yang damai, rukun, dan penuh keberkahan. Dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu berbuat baik tanpa memandang perbedaan,
dan menjadi umat yang membawa rahmatan lil alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.